selamat pagi adik-adik. Puji Tuhan, hari ini kita semua masih diberikan napas kehidupan oleh Tuhan. Kita semua bisa bangun pagi dengan tubuh yang kuat dan sehat. Nah adik-adik, saat ini kita juga bersyukur karena kita masih punya kesempatan untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena itu, mari mengawali ibadah kita hari ini, kita akan memuji Tuhan dengan sebuah pujian. Karena undang adik-adik semua bangkit berdiri ya, kita nyanyi dengan penuh sukacita dan semangat. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah adik-adik terkasih, silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kanona ingatkan supaya semuanya tetap ada dalam sikap yang sopan dalam beribadah ya. Apakah kita boleh sambil tiduran? Tidak boleh. Boleh sambil main? Tidak boleh. Boleh sambil cerita dengan teman atau saudara? Tidak boleh juga. Apakah boleh sambil makan? Wah, tidak boleh ya adik-adik. Karena apa kita tidak boleh melakukan semua itu ketika beribadah? Karena kita sedang menyembah kepada Allah yang kudus adik-adik. Sehingga kita harus menunjukkan sikap yang hormat kepada Tuhan. Nah, kalau semuanya sudah siap dengan sikap yang baik, mari sekali lagi kita memuji Tuhan sebelum kita mendengarkan cerita. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena ajak kita ambil sikap berdoa, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kesempatan hari ini. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolong kami supaya ketika firman Tuhan disampaikan, kami bisa mengerti dan kami dapat melakukan dalam kehidupan kami. Tolong kami supaya kami semua bisa fokus, bisa serius ketika mendengarkan firman Tuhan. Ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, adik-adik, di sini ada apa nih di depan kita? Ada pasir adik-adik. Juga ada batu. Apa yang akan kita lakukan ya dengan pasir dan batu? Juga ada air di sini.
kita akan buat percobaan adik-adik. Nah, kalau Kanuna tuangkan air ke atas pasir ini, apa yang akan terjadi adik-adik? Wah, kita coba ya. Wah, pasirnya bergerak adik-adik. Hancur yang tadinya Kanuna sudah susun pasirnya, sekarang sudah hancur karena kena air adik-adik. Ternyata air dapat menghanyutkan pasir kan adik-adik? Nah, terus bagaimana kalau sekarang Kanuna tuangkan air ke dalam batu-batu ini adik-adik? Apa yang terjadi? Wah, apa yang terjadi adik-adik? Tidak terjadi apa-apa ya. Batu ini tetap ada pada posisinya, tidak bergerak walaupun ada air yang dituang ke atasnya. Nah adik-adik, hari ini Kanuna akan bercerita tentang sebuah nasihat yang Tuhan Yesus sampaikan kepada para muridnya, para pendengarnya. Kisah ini berkaitan dengan pasir dan batu adik-adik. Nah, kisah kita pada hari ini dapat adik-adik baca di Alkitab dalam Injil Matius 7 ayat 24-27 dan juga dalam kitab Lukas pasal 6 ayat 47-49. Nah adik-adik, suatu hari ada dua orang bapak nih. Mereka ingin membangun rumah. Yang satu namanya Bapak Jak dan satu lagi namanya Bapak Dodo. Mereka tahu bahwa membangun rumah yang baik adalah membangun di atas batu. Tapi adik-adik, ada yang aneh nih. Si Bapak Dodo, walaupun dia tahu bahwa membangun rumah di atas batu lebih baik, tapi dia malah melakukan tidak seperti yang dia tahu. Kenapa adik-adik? Dia karena ingin cepat-cepat membangun rumahnya. Maka Bapak Dodo ketika melihat sebuah lahan yang kosong, langsung saja dia membangun rumahnya di situ. Dia tidak peduli, walaupun harus membangun rumah ternyata di atas pasir adik-adik. Si Bapak Dodo ini terus saja membangun rumahnya adik-adik. Dia bangun dengan semangat supaya rumahnya bisa cepat selesai. Nah, bagaimana dengan Bapak Jak? Bapak Jak tahu bahwa untuk membangun rumah yang baik haruslah di atas batu, supaya rumahnya punya dasar yang kokoh dan kuat. Akhirnya Bapak Jak mulai mengumpulkan batu-batu, disusun untuk dijadikan dasar rumahnya. Bapak Jak membangun rumahnya secara perlahan sampai selesai. Akhirnya rumah Bapak Dodo dan rumah Bapak Jak selesai dibangun. Namun adik-adik, suatu malam, wah di malam yang gelap itu datanglah angin yang kencang adik-adik. Angin keras disertai dengan hujan yang besar. Wah, Bapak Jak dan Bapak Dodo ini langsung bergegas masuk ke dalam rumah mereka, tutup pintu dan jendela rumah mereka. Namun sesuatu yang buruk terjadi pada rumah Bapak Dodo adik-adik. Karena rumahnya kan dibangun di atas pasir. Maka ketika banjir datang, banjir itu merusak rumah Bapak Dodo. Wah, kasihan sekali Bapak Dodo ya adik-adik. Tetapi bagaimana dengan rumah Bapak Jak? Apa yang terjadi? Rumah Bapak Jak tetap berdiri dengan kokoh walaupun terjadi hujan, angin, banjir. Karena rumahnya dibangun di atas batu sebagai dasar yang kuat. Nah adik-adik, dari kisah hari ini Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada murid-muridnya, juga mengajarkan kepada kita semua tentang pelajaran istimewa. Tuhan mau agar kita menjadi anak-anak yang bijak. Nah, anak-anak yang memiliki mahkota sebagai tanda bahwa kita adalah anak-anak Allah. Si Bapak Jak dalam cerita tadi adik-adik, dia adalah contoh seorang yang bijak. Apa yang dimaksud dengan orang yang bijak? Orang yang bijak adalah orang yang tahu tentang sesuatu yang benar dan dia melakukannya. Sedangkan orang yang bodoh seperti ini adik-adik. Orang yang bodoh adalah orang yang tahu sesuatu yang benar tetapi dia memilih untuk melakukan sesuatu yang salah. Seperti siapa? Seperti Bapak Dodo dalam cerita tadi adik-adik. Nah adik-adik,
Untuk menjadi anak-anak yang bijak, kita harus mau mendengar perkataan Tuhan, percaya perkataan Tuhan, dan melakukan apa yang Tuhan katakan. Jadi bagaimana kita dapat mengetahui perkataan Tuhan? Kita dapat mengetahuinya melalui Alkitab adik-adik. Kita juga dapat mengetahui melalui cerita di sekolah minggu, melalui nasihat papa mama, atau juga melalui guru-guru di sekolah. Nah sekarang Kak Nona mau kasih pertanyaan nih. Kalau Tuhan adalah gembala yang baik, apa yang dilakukan oleh anak yang bijak? Anak yang bijak kalau tahu Tuhan adalah gembala yang baik, anak bijak pasti sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, selalu sungguh-sungguh percaya apa yang Tuhan ajarkan. Sedangkan anak yang bodoh tidak mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, hanya asal-asalan saja ikut Tuhan. Nah, kalau Tuhan ajarkan murid-muridnya untuk berdoa, anak bijak pasti rajin berdoa. Tetapi anak yang bodoh malas berdoa. Anak yang bodoh tidak suka berdoa. Kalau Tuhan Yesus menyuruh untuk mengasihi teman, anak yang bijak ini pasti sayang temannya, mau main bersama temannya, suka berbagi mainan, suka berdamai dengan temannya. Tetapi anak yang bodoh adik-adik pasti suka berantem, suka pukul dengan teman-temannya. Kalau Tuhan menyuruh kita untuk mengaku dosa kita, anak bijak pasti mau meminta maaf bila bersalah. Tetapi anak yang bodoh tidak suka minta maaf. Nah adik-adik, sekarang pilihan ada pada kita. Apakah kita mau menjadi anak yang bijak atau menjadi anak yang bodoh? Jadilah seperti Bapak Jak yang membangun rumah di atas batu. Jangan seperti Bapak Dodoh yang membangun rumah di atas pasir. Demikian adik-adik cerita kita hari ini. Tuhan menginginkan kita untuk memilih menaati firman-Nya setiap hari. Kita punya Alkitab untuk memberitahu kita bagaimana Allah ingin keluarganya untuk hidup yang bijak. Jika kita melakukan apa yang Yesus katakan dan melakukannya, kita seperti orang bijak. Tetapi jika kita tidak melakukan apa yang Yesus katakan, kita adalah seperti orang bodoh. Nah, adik-adik, hari ini kita akan menghafal sebuah ayat hafalan dari Amsal 8 ayat 33. Berbunyi, "Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak, janganlah mengabaikannya." Sekali lagi ya, Amsal 8 ayat 33. "Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak." Nah, ayat hafalan ini adik-adik hafal di rumah ya. Dan sekarang ada aktivitas juga untuk adik-adik kerjakan. Yang kecil membuat 2 contoh rumah yang dibangun di atas batu dan juga rumah yang dibangun di atas pasir seperti contoh yang Kak Nona berikan ini. Kemudian adik-adik kelas besar mencari kata-kata kunci dari cerita hari ini yang sedang tersembunyi di dalam kotak-kotak huruf. Jangan lupa difoto dan dikirim ke guru kelas masing-masing ya. Baik adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita sekali lagi berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami belajar dari Bapak Jak dan juga Bapak Do. Kami mau menjadi seperti Bapak Jak yang membangun rumah di atas batu, yang mau melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Kami mau menjadi anak-anak yang bijak. Jangan biarkan kami menjadi seperti Bapak Do yang tahu bahwa membangun rumah di batu yang benar, tetapi dia malah membangun rumah di atas pasir. Kami mau menjadi anak-anak yang bijak, tidak seperti anak-anak yang bodoh. Tolong kami supaya setiap hari kami selalu dituntun oleh firman Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan juga menyertai kami sepanjang 1 minggu ke depan, di sekolah kami, di rumah kami, bersama keluarga kami. Tuhan menyertai kami. Ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, jangan lupa tetap setia mengikuti sekolah minggu online. Ingat, anak yang bijak memilih untuk percaya dan menaati apa yang Yesus katakan setiap hari. Sampai jumpa, selamat menjadi anak yang bijak. Dadah.